Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kita berdoa semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Nah, kembali lagi kita di pelajaran gerak lurus. Adapun yang akan kita bahas yakni gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita bahas yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, syarat suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan adalah lintasannya lurus dan bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam gerak lurus beraturan berlaku rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S jarak, T waktu. Atau juga boleh kita buat persamaan ini menjadi S sama dengan V dikali T. Ini bisa kita singkat dengan si vita, S V dikali T. Nah, contoh dari gerak lurus beraturan, ini ada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Pada detik pertama, kecepatannya 5, detik kedua, kecepatannya masih 5, detik ketiga, kecepatannya masih 5, detik keempat, kecepatannya pun masih 5 meter per sekon. Sehingga jika kita buat grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak benda ini, kita akan peroleh grafik berupa garis lurus mendatar di atas sumbu T. Ini tandanya kecepatan benda setiap waktu selalu tetap tidak mengalami perubahan. Nah, untuk grafik jarak terhadap waktu, kita bisa menggunakan persamaan si vita. Kita hitung jarak yang ditempuh benda ketika detik pertama jarak yang ditempuhnya 5 meter, 1 dikali 5. Ketika detik kedua 2 dikali 5, jarak yang ditempuhnya 10 meter. Ketika detik ketiga jarak yang ditempuhnya menjadi 15 meter. Detik keempat jarak yang ditempuh benda 20 meter. Jika kita buat grafiknya, maka akan terbentuk grafik berupa garis lurus miring ke atas. Contoh soal, perhatikan grafik berikut. Jarak yang ditempuh benda selama 3 detik adalah. Nah, di sini kita lihat grafik ini merupakan sebuah grafik GLB karena berupa garis lurus mendatar. Nah, kita analisa satu persatu besaran yang ada pada grafik ini. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan dari grafik ini yakni bernilai 3 meter per detik. Waktu di soal ini bendanya bergerak selama 3 detik. Nah, sehingga untuk jarak yang ditempuh benda selama bergerak 3 detik ini adalah tinggal kita kalikan. 3 dikali dengan 3 sama dengan 9 meter. Contoh soal kedua, seorang pelari berlari dengan grafik jarak terhadap waktu seperti gambar berikut. Waktu yang diperlukan pelari tersebut untuk menempuh jarak 600 meter adalah, nah di sini terlihat kalau dia bergerak dari 0 sampai 2, jarak yang ditempuh 20 meter, 2 sampai 4, 40 meter, 4 sampai 6, 60 meter. Nah, sehingga untuk kasus soal seperti ini, kita bisa membuat sebuah persamaan. Kecepatan benda di setiap waktu itu selalu sama. V1 sama dengan V2. Nah, sehingga S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Nah, kita misalkan S1-nya itu adalah 20. Kemudian T1-nya 2. S2-nya 600 meter, T2-nya yang akan kita hitung. Nah, kita peroleh 20 per 2 sama dengan 600 per T2. 20 dibagi 2, 10, sama dengan
600 per T2. Kita kali cross T2 dengan 10. 10 T2 sama dengan 600. T2 sama dengan 600 per 10 sama dengan 60 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh pelari ini untuk menempuh jarak 600 meter itu adalah 60 detik. Atau di sini jawaban yang benar adalah 1 menit. Nah, apakah boleh nanti kita menggunakan 40 dan 4? Juga tidak masalah. Misalkan S1 dan T1-nya kita ambil nanti 40 dan 4. Karena hasil perbandingannya juga kita akan peroleh nanti kecepatan yang sama. Contoh soal ketiga. Andi dan Rudi berlari pada lintasan yang sama saling mendekat dengan kecepatan tetap masing-masing 2 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Jika pada awalnya Andi dan Rudi terpisah sejauh 100 meter dengan kondisi lintasan lurus, maka mereka akan berpapasan setelah berjalan selama. Nah, untuk menjawab soal ini, ada cara cepatnya. Untuk benda yang saling mendekat dan mulai bergerak dalam waktu yang sama, kita tinggal bagi jarak pisah kedua benda ini dengan jumlah kecepatan keduanya. Nah, untuk benda yang bergerak dengan arah yang sama dan mulai bergerak dalam waktu yang sama, kita tinggal bagi jarak pisah mula-mula dari benda dibagi dengan hasil kurang kecepatan kedua benda tersebut. Nah, di soal Andi dan Rudi itu bergerak saling mendekat, sehingga kita gunakan persamaan yang pertama. Sehingga kita peroleh mereka akan berpapasan setelah menempuh jarak pisahnya 100 dibagi dengan jumlah kecepatannya 2 ditambah 3, 5, 100 dibagi 5, 20 detik. Sehingga Andi dan Rudi akan saling berpapasan setelah mereka berdua berjalan selama 20 detik. Selanjutnya, kita bahas gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan jika benda tersebut bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah secara teratur, sehingga besar percepatan atau perlambatan benda bernilai konstan. GLBB dibagi nanti menjadi 2. GLBB diperlambat dan dipercepat. GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang secara teratur. Nilai percepatannya negatif, contohnya mobil yang direm hingga berhenti. GLBB dipercepat, GLBB yang kecepatannya bertambah secara teratur. Nilai percepatannya positif, contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Grafik GLBB dipercepat. Di sini ada sebuah data yang menunjukkan benda bergerak dengan GLBB dipercepat. Mula-mula benda bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Bertambah kecepatannya menjadi 2 meter per sekon, menjadi 3 meter per sekon, dan 4 meter per sekon. Nah, dengan demikian ini merupakan GLBB dipercepat karena kecepatannya bertambah secara teratur. Nanti jika kecepatan benda ini pertambahannya tidak teratur, misalkan dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 7, itu kan tidak teratur, maka itu bukanlah GLBB. Nah, jika data ini kita buat grafiknya, kecepatannya pada detik pertama 1, pada detik kedua 2 meter per sekon, detik ketiga 3 meter per sekon, detik keempat 4 meter per sekon. Nah, jika kita hubungkan koordinatnya akan membentuk suatu garis lurus miring ke atas. Nah, bagaimana dengan grafik jarak terhadap waktu? Untuk grafik jarak terhadap waktu, itu akan membentuk garis lengkung ke arah sumbu S. Artinya, karena benda ini bergerak dengan kecepatan yang bertambah secara teratur, sehingga jarak yang ditempuh setiap detiknya akan semakin panjang. Grafik GLBB diperlambat. Nah, di sini ada data sebuah benda yang menunjukkan GLBB diperlambat. Mula-mula kecepatannya 4, kemudian turun menjadi 3, turun menjadi 2 meter per sekon, dan hingga 1 meter per sekon. Nah, di sini terlihat bahwa kecepatan benda itu setiap detiknya kurang 1 meter per sekon.
Jika kita gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, kita akan peroleh detik pertama 4 meter per sekon, detik kedua 3 meter per sekon, detik ketiga 2 meter per sekon, detik keempat 1 meter per sekon. Nah, jika kita hubungkan koordinatnya, akan membentuk garis lurus miring ke bawah. Artinya kecepatan benda setiap detiknya berkurang 1 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan grafik jarak terhadap waktunya? Nah, grafik jarak terhadap waktu akan membentuk garis melengkung ke arah sumbu T. Artinya, karena benda ini bergerak dengan kecepatan berkurang secara teratur, sehingga semakin lama panjang lintasan yang ditempuh tiap detiknya akan semakin pendek. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.